Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Tidak hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tua, tapi bisa juga berlaku sebaliknya, bahwa ada orang tua yang durhaka kepada anak jika melakukan perilaku yang termasuk dosa orang tua terhadap anak yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang kadang tidak terasa adalah dengan menyia-nyiakan keberadaan anak yang sudah menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa karena ia telah menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Menyia-nyiakan anak yang paling parah adalah membiarkannya begitu saja tanpa diberikan pendidikan dan tidak mengajarkannya adab Islam. Padahal menjadi orang tua yang baik tidak hanya dengan memberikan kebutuhan sandang dan pangan serta rumah saja. Tapi lebih dari itu, ada tanggung jawab moral yang besar untuk memberikan pendidikan yang layak. Dalam Islam, orang tua diberi tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anaknya dengan baik. Sebab, anak lahir dalam keadaan yang belum mengetahui apa-apa dan tugas besar menanti para orang tua untuk membimbing anak-anaknya dengan baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menekankan bahwa pembinaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua. Bahkan Rasulullah SAW memberi tanggung jawab pendidikan anak ini secara utuh kepada orang tua. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kelak orang tua akan dimintai tanggung jawab atas anak-anaknya. Setiap orang tua harus memiliki persepsi bahwa dalam mewujudkan kepribadian dan pendidikan anak, kedua orang tua harus lebih terlibat di dalamnya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya merupakan pendidikan yang akan selalu berjalan seiring dengan pembentukan kepribadian anak, dan bukan hanya dalam pemenuhan materi saja. Ada banyak tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lainnya. Namun, intinya adalah selama kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang dari segi fisik, emosional, pengetahuan, dan juga rohaninya terpenuhi dengan baik, berarti orang tua telah menunaikan kewajibannya. Anak dituntut untuk tidak durhaka terhadap orang tua, sebab ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari ridha orang tua. Namun, siapa sangka bahwa terdapat dosa orang tua terhadap anak juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa dosa orang tua terhadap anak yang harus dihindari. 1. Tidak memberikan kebutuhan dasar.
Kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak penting untuk dipenuhi oleh orang tua. Anak yang diabaikan kebutuhan dasarnya mungkin akan mengalami malnutrisi, keterlambatan pertumbuhan, atau masalah kesehatan lainnya. 2. Mengabaikan kebutuhan emosional. Dosa orang tua terhadap anak termasuk juga mengabaikan kebutuhan emosional anak dan tidak memberikan kasih sayang atau dukungan. Ini dapat mengakibatkan masalah kesejahteraan emosi seperti rendah diri, depresi, atau masalah perilaku. 3. Bersikap kasar. Bersikap kasar pada anak adalah satu dosa orang tua kepada anak yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menemukan perilaku anak yang tidak disukai, jangan tunjukkan sikap kasar. Hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap penuh kasih sayang. Sebab Rasulullah SAW juga melarang berperilaku kasar pada anak, apalagi sampai menghina dengan sebutan yang buruk dan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama anak tersebut. Bisa jadi hal tersebut membuat anak terluka dan merasa sakit hati. 4. Melakukan kekerasan fisik. Berkata kasar saja tidak boleh, apalagi melakukan kekerasan fisik. Memukul, menampar, atau melakukan tindakan kekerasan lainnya terhadap anak merupakan dosa orang tua terhadap anak yang sangat penting dihindari. Karena kekerasan fisik dapat meninggalkan trauma jangka panjang dan cedera fisik pada anak. 5. Menghina anak. Menghina, mengejek, atau mengintimidasi anak juga sebaiknya jangan dilakukan oleh orang tua. Ini dapat merusak harga diri anak dan meningkatkan risiko masalah kesejahteraan emosi di masa depan. Yang keenam, melecehkan. Melakukan tindakan-tindakan seksual tidak pantas dengan anak adalah dosa orang Melakukan tindakan-tindakan seksual tidak pantas dengan anak adalah dosa orang tua terhadap anak yang pastinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jika membiarkannya terpapar dengan konten seksual. Ini dapat meninggalkan trauma mendalam dan mengakibatkan masalah psikologis jangka panjang. 7. Pilih kasih terhadap anak-anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan untuk menunjukkan rasa pilih kasih. Maksudnya, tidak diperbolehkan menunjukkan rasa kasih sayang yang berlebih hanya pada satu atau beberapa orang dengan tidak memberi perhatian yang sama pada yang lainnya. Ini termasuk dosa orang tua terhadap anak yang besar, karena dapat menyebabkan kecemburuan pada anak. Padahal Rasulullah SAW saja memerintahkan untuk berlaku adil, apalagi pada anak. Ini juga bisa berpotensi putusnya tali silaturahmi antar sesama anak. Dengan memberikan perlakuan yang berbeda atau lebih baik kepada satu anak dibandingkan dengan anak lainnya, bukan hanya menyebabkan perasaan cemburu, tapi juga konflik antar saudara. 8. Membanding-bandingkan. Meski terkesan sepele, nyatanya membandingkan anak termasuk dosa orang tua terhadap anak. Sebab tidak ada seorang pun yang ingin dibandingkan, baik dengan saudaranya sendiri, bahkan jika harus dibandingkan dengan orang lain. Kebiasaan tersebut akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak. Dirinya akan tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Padahal tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, bahkan pada anak kembar sekalipun. 9. Mengekang kebebasan. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan. Ini juga akan mendukung masa tumbuh kembangnya secara optimal. Membatasi dengan mengekang kebebasannya termasuk dalam dosa orang tua terhadap anak. Kebebasan adalah hak setiap anak. Daripada dikekang,
alangkah lebih baiknya untuk memberikan arahan, menunjukkan mana yang baik dan buruk, serta hal-hal yang diperbolehkan atau tidak. Ini akan memberikan anak kesempatan untuk belajar dan juga mengekspresikan diri dengan baik. 10. Memaksakan pilihan. Sebagai orang tua, sebaiknya tidak memaksa anak untuk mengikuti pilihan karir, pendidikan, atau kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kapasitas mereka. Hal ini dapat menyebabkan kekecewaan, stres, dan konflik antara orang tua dan anak. 11. Mendoakan keburukan. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja. Bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua, semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Kadang orang tua tidak sadar mendoakan keburukan pada anak, apalagi saat anak tidak menurut atau berkelakuan tidak baik. Inilah pentingnya menjaga lisan. Apalagi saat berubah status sebagai orang tua, terlebih ibu, apa yang diucapkan dari mulut bisa menjadi doa dan lebih mudah untuk dikabulkan. Ada baiknya saat marah, menarik waktu untuk sendiri daripada mengomel dan malah mendoakan keburukan bagi anak. Yang ke-12, tidak memberi pendidikan. Salah satu tanggung jawab orang tua kepada anak adalah memberikan pendidikan yang layak. Sebab anak harus tumbuh dengan mendapatkan pendidikan baik sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Tidak melulu memenuhi keinginan fisik, kebutuhan otak dan hatinya pun harus diperhatikan. Memberikan pendidikan juga tidak dibatasi dengan memasukkannya ke sekolah. Saat berada di rumah pun, orang tua harus memberi contoh dan belajar bersama meski merasa sangat sibuk. Dengan memberi pendidikan yang layak, orang tua telah bertanggung jawab mempersiapkan masa depan anak. 13. Membiarkan anak berada di lingkungan berbahaya. Salah satu yang termasuk dosa orang tua terhadap anak adalah membiarkan anak berada di lingkungan yang penuh dengan penyalahgunaan zat, kekerasan, atau tindak kriminal. Lingkungan yang berbahaya dapat mengakibatkan trauma dan pengaruh negatif bagi perkembangan anak. 14. Tidak mengarahkan dengan benar. Tidak memantau atau mengawasi aktivitas anak, terutama dalam situasi yang berpotensi berbahaya, juga bisa jadi kesalahan orang tua kepada anak. Kurangnya pengawasan dapat meningkatkan risiko kecelakaan, cedera, atau tindakan berbahaya lainnya bagi anak. Dengan mengetahui dosa orang tua terhadap anak ini, diharapkan para orang tua dapat menghindarinya dan dapat memenuhi kewajibannya tersebut dengan baik. Demikian dosa orang tua terhadap anak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di episode Oktagonpedia selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.